Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Ustadz Gito. Selamat sore. Selamat sore, Ustaz. Alhamdulillah. Pada pertemuan hari ini adalah pertemuan yang terakhir. Insya Semoga Allah. mendapatkan ridho dari Allah dan sir dari muallifnya ya. Kita Fatihah Iya, dulu. Ustaz. Tanya, Sekarang. ada kelanjutan nggak nanti, Ustaz? Kenapa? Masih ada kelanjutan bahasan kitab lain apa enggak ya? Penasaran banget ini. Betul semerap. Neniku soalnya kalau manut sing punya ini sing punya halako Arabi yaitu Ustaz Anas. Oh, siap. Terus Monggo, Bismillahirrahmanirrahim. Kaidah yang Bismillahirrahmanirrahim. Faqal musannif rahimahu wa ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi bid dharain amin. Al-qaidah wal khamisa wa thalathun. Kaidah yang ke-35, ma haruma fi'luhu haruma talabuhu. Ketika pekerjaannya itu haram, maka mencarinya juga haram. Sama. Melakukan haram, mencarinya juga haram. Contoh, minha tolabur riba wa mahurul bagi, mencari riba dan mahar hasil, mohon maaf, perzinahan. Hasil dari perzinahan uangnya, maka jelas tidak boleh, gitu ya. Tolabul hulwanil kahin, dan upah dukun, uriswa dan sogok, suap. Minha tolabu ujrotin naihati, dan meminta ujroh, tukang nangis. Tukang nangis itu ada orang meninggal, kemudian sebelum dia meninggal bilang, tolong ketika saya meninggal saya tangisin ya. Maka itu termasuk kepada hadis Nabi, al-mayyitu yu'adzabu fi qabrihi bimaniha, gimana? Alaihi. Ya tidak boleh ya. Upahnya itu tidak boleh. Terus al-qaidah sadis wa thalathun, kaidah yang ke-36. Yaitu adalah maharu ma'akhduhu haruma itauhu. Kebalikannya, haram mengambilnya, maka haram juga memberikan. Itaur riba wa mahrul bawi, sama. Itaur hulwan kahin wa rishwa minha itaur ujatin nahya, sama ya. Qala Allah ta'ala wa naktubu ma qaddamu atharahum. Setelah menulis apa-apa yang kalian kerjakan, wa atharahum, dan bekas yang kalian tinggalkan. Nah, dalil ini memasuk kepada yang di bawahnya. Wa naktubu ma qaddamu wa atharahum, yaitu al khairul muta'addi afdalu minal qasir. Apa itu? Kebaikan yang sifatnya muta'addi, yakni luas, sosial bagi orang lain, maka itu lebih utama minal qasiri ketimbang terbatas. Kebaikan yang hanya terbatas, hanya hubbullah, tidak hublum minan nas. Contohnya, taklimul ilmi afdalu min sholatin nafli. Mengajar ilmu itu lebih utama ketimbang sholat sunat. Sholat sunat bagus, tapi lebih utama kita mengajarkan ilmu kepada orang lain. Kenapa? Dampaknya itu bukan hanya kepada diri sendiri, tapi kepada orang lain. Makanya khairul muta'addi afdalu minal qasir. Jadi kebaikan yang sifatnya umum, meluas, dirasakan oleh sosial, oleh orang lain, maka itu lebih utama ketimbang yang hanya untuk dirinya sendiri, gitu ya. Terus lil qaim, bagi orang yang melakukan bifardil kifayati, dengan fardu kifayah, maziyatun, utawi keutamaan, alal aini, atas fardu ain, li'annahu, karena sesungguhnya apa? Qaim bifardil kifayati, askoto itu menggugurkan sopo qaim al haraja ing bayan apa? Ing dosa beban anil ummati, saking umat.
orang yang mengerjakan fardu kifayah itu lebih utama ketimbang fardu ain. Saya nggak mau ngomong tentang fardu ainnya itu apa atau fardu kifayah itu apa ya, tapi keutamaannya itu lebih utama yang fardu kifayah. Kenapa? Karena orang yang melakukan fardu kifayah itu menggugurkan kepada orang lain sehingga masuk kepada kaidah al khairul mutaaddi afdalu minal qasir. Dirasakan bagi mutaaddi, bagi seluruh orang lain gitu, sosial. Minha ma naddomahu as-Suyuti. Itu salah ini lagi, saya bacakan takliknya dulu. Tadi yang taklimul ilmi afdulu min sholatil nafli, itu kenapa kita harus mengajarkan ilmu lebih utama daripada sholat sunat? Sholat sunat itu hanya hukumnya kepada hubungan kepada Allah, sedangkan taklimul ilmi mengajarkan ilmu kepada orang lain itu dampaknya sosial. Nah, sebenarnya bukan hanya sholat sunat di sini, tetapi juga misalnya puasa. Kita berpuasa sunnah, kemudian gara-gara berpuasa sunnah sehingga lemas. Ketika lemas, kemudian dia tidak bisa konsentrasi di dalam belajar misalnya, atau santri misalnya tidak fokus belajar, lah mending tidak puasa dari gitu ya. Mending mengajarkan ilmu. Terus manadamahu as-Suyuti radhiyallahu an, seperti halnya yang sudah dinadom oleh Imam as-Suyuti anhu. Ini ada 10 yang dinadom ya, kebaikan. 10 kebaikan yang itu kebaikan itu tetap akan mengalir. Jikalau orang mengamalkan 10 ini, maka hidupnya akan berdampak luas, mutaaddi. Kemanfaatannya itu bukan hanya diri sendiri tapi kepada orang lain. Apa pertama? Idza mata ibnu Adam laisa yajri alaihi, ketika mati anak Adam laisa yajri, tidak ada yang mengalir alaihi atas anak Adam min fi'alin wa ashrin, kecuali yang 10 ini. Ulumun, itu adalah ilmu. Basa, ilmu yang manfaat ya. Ilmu yang ulumun ini ilmu yang manfaat. Basa sing menyebarkan sopoman he ing ulum. Ada orang yang menyebarkan ilmu, kemudian ilmunya dipakai oleh orang lain, maka niscaya dia tetap mengalir. Wa du'a'u najlin, dan doanya anak yang soleh. Doanya anak yang soleh, idza matabnu Adam in qata amaluhu. Salah satunya adalah doanya anak yang soleh, doanya anak warsun nakhli, dan menanam kurma sehingga menjadi berbuahnya dimakan oleh orang lain, sehingga mutaaddi, dampaknya luas. Atau menanam padinya dimakan oleh burung sehingga burung menjadi kenyang, orang yang menanam padi mendapatkan pahala dari Allah. Terus wasodokotu, dan sedekah tajri yang bersifatnya adalah mengalir, misalnya menyumbang kepada masjid 1 paku itu tertancap selama-lamanya, maka akan mengalir deras pahalanya kepada orang itu meskipun orang itu meninggal. Wa wiro apa ini? Wirasatu mushaf, dan mewariskan gitu ya. Ngasih mushaf Quran kepada orang lain. Ini mushaf, saya wakafkan mushaf ini kepada kalian atau kepada masjid. Waribatu saurin, dan membangun benteng. Saurin itu benteng, jadi pertahanan negara misalnya dibuat benteng, maka manfaatnya luar biasa. Terus wahafrul bi'ri, dan menggali sumur, jelas ini sumur ini. Wasod apa? Au ijra'u nahrin, atau mengalirkan sungai karena ada dampak yang kering, kemudian sungainya dialirkan kepada yang desa lainnya sehingga mengambil manfaat. Jelas yang mutaaddi. Wa baitun lil gharib, dan membangun rumah untuk lil gharib, untuk orang asing. Bena sing membangun sapa man hu ing bait yakwi yang mampir gharib,
sapa warib ilahi ing bait au bana atau membangun sapa manhu ing bait mahalla dzikrin tempat dikir, tempat solawat, tempat yasinan, tempat dibaan, wa ta'limun lan mengajari ilal Qur'anin Karim kepada Quran abeta saja. Gimana itu? Man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu gimana? Gitu ya. Khairukum man Wakhudha maka ta'allama ambillah al-Qur'ana sapa sira ing 10 min ahadis dari pira-pira hadis bihasrin kalaban terbatas. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam la yahilu li muslimin ayyahuda aso ahihi biwiri thayyibi nafsin minhu. Itu ya, jadi ada 10 kebaikan yang akan tetap mengalir kepada orangnya. Enak ya jadi kalau jadi kayak Imam Nawawi, beliau masih hidup sampai sekarang dengan kitab-kitabnya, Tangkihul Qaulnya, Majmu'nya, Adkarun Nawawi, Ardus Solihin, terus apa lagi? Banyak Imam Nawawi itu. Usianya 45. Tidak sempat menikah, kemudian meninggal. La yahillu tidak halal muslimin bagi orang muslim ayyahuda ngambil sapa muslim aso akhi ing tongkatnya saudaranya muslim bi ghairi thayyibi nafsin kelawan tidak adanya ridho nafsnya minhu dari ini masuk kepada kaidah yang selanjutnya di sini. Sebentar. Teman terakhir ya. Al-qaidah tsamina wa salatun. Kaidah yang ke-38 ar-ridho bisyai' ridho bima yatawallahu minhu. Ridho kepada sesuatu maka juga meridhoi bima yatawallahu yang lahir minhu saking syai'. Ridho kepada sesuatu maka juga ridho konsekuensi yang terlahir darinya. Apa itu contohnya? Langsung ridho zaujaini, ridhonya dua pasutri, bi'aibin kelawan ciri aib, bi'aibi sohibihi kelawan ciri salah satu dari zaujaini. Fazada maka bertambah opo aib, fala khiyara maka tidak ada khiyar ala sohi metorot menurut kaul yang sohi. Ada seorang pasutri ketika dia khidbah, dia bilang nih, saya punya ciri, saya punya aib. Udah bilang tuh. Dan yang perempuan ridho, ya saya ridho. Lah, maka ketika perempuan ini ridho kepada perkara yang tadi itu, maka juga harus ridho konsekuensi yang terlahir dari aib itu. Kenapa? Karena ketika sudah ridho, maka fala khiyar, tidak ada khiyar. Gitu ya. Jadi ketika ridho misalnya ada penyakit, sang suami punya penyakit, misalnya penyakit apa ya, penyakit lah. Terus yang bilang tuh ke istrinya, ya nggak apa-apa, aku ridho kok. Ketika sudah ngomong seperti itu, tidak ada sebuah khiyar. Terus idnul murtahin, idinnya orang yang murtahin ini yang gadai, yang menggadaikan. Ada idin dari murtahin lirrohin kepada rohin, orang yang menggadaikan, orang yang menerima gadai. Rohin fi dorbil abdi, di dalam memukul budak almarhun yang digadaikan, fahalaka kemudian apa namanya, binaan apa, meninggal, binasa, fi dorbi di dalam dorbunnya, pukulannya. Gimana ketika mati? Fala domana maka tidak ada doman, konsekuensi ganti rugi. Kenapa? Li annahu, karena sesungguhnya matinya abdun taghalladaiku, terlahir opo matinya min makduni fihi, nah dari taulad yang terlahir halaknya min makduni fihi, di dalam idinnya dari siapa tadi? Murtahin. Ada budak, atau beginilah contoh yang sekarang saja, ada saya adalah murtahin, saya punya laptop nih, laptop saya gadaikan kepada si A, bolehlah pakai, nggak apa-apa. Ridho suruh dipakai, maka fala domana. Kenapa? Li annahu tawallada min ma'dunihi, karena sudah dikasih izin ilatnya. Maka yang terlahir dari ketika dioperasikan laptop itu
maka tidak ada doman. Ridho juga harusnya. Olah dau sopoman ikto yadi, potonglah tangan saya. Ini silakan potong tangan saya, potong. Kemudian fasaro, kemudian menjalar, fahadarun, kemudian mati. Apa? Hadar ini si lagi sos. Oh, fasaro, kemudian menjalar opo barang yang dipotong itu, artinya sampai menyebar kemudian sampai meninggal atau sampai cacat sampai melebihi itu, fahadarun, maka tidak ada kisos alal adhar menurut kaul yang adhar. Kenapa? Karena dia nyuruh kok. Jadi ketika dipotong pas merembet karena potongan itu sehingga menyebabkan meninggal atau sampai parah, ya tidak ada doman, tidak ada kisos baginya. Kenapa? Wong dia yang mengizinkan. Ridho bisyai'i, ridho bima yatawallahu minhu. Bima yatawalladu itu ya. Bukan yatawallahu, yatawalladu. Terus minha, contoh lagi, tatayyub qoblal ihram, tatayyub qoblal ihrami. Tatayyub iku apa? Berwangi-wangian qoblal ihrami, sebelum melakukan ihram. Fasaro, kemudian menjalar ila maudi akhir, kepada tempat lain, ba'dal ihrami, sebelum ihram. Fala fidyata, tidak ada, karena salah satu dari ihram itu tidak boleh pakai wangi-wangian ketika ihram. Nah, tapi di sini qoblal ihram, ada orang sebelum ihram dia pakai minyak, pakai wangi-wangian. Kemudian menjalar tuh dari sini, misalnya dari sini minyaknya menjalar ke tubuhnya, sehingga apa namanya, masih ada sisa baunya ketika dia ihram, masih ada sisa harumnya minyaknya itu. Kemudian kenapa? Fala fidyata fihi. Kenapa? Karena qobla ya, qobla. Terus mahalul istijari, tempat istijar. Istijar itu istinja dengan batu. Makfuun itu di makfuan husaking tempat mahal. Falau aroko, ketika dia, jikalau orang berkeringat, sokoman fatalawwasa, kemudian mengotori sokoman, fal aslu alaf. Jadi ada orang tuh istinja kan, gimana, maaf nih, kan pasti ada bekas tuh. Istinja pakai batu kan tidak semuanya kayak air gitu loh. Kalau air jelas bersih. Tapi mohon maaf ya, kalau istinja itu hanya kayak ada bekas gitu loh. Ketika dibalut dengan apa namanya, batu, lah itu hukum bekasnya itu afun bimakfu. Bukan tidak suci, bukan suci, tidak dimakfu. Berarti tetap kotor, tidak apa namanya, tidak suci, tapi dimakfu. Beda makfu dengan tidak tidak najis. Maaf Ustadz. Maaf ya? Ustadz. Ini mahalul istijmar atau istinja? Istinja ini. Di sini istijmar di kitab mahalul istijmar. Istinja kayaknya. Masa istijmar? Tak lihat sih. Istijmar itu bukannya istinja dengan batu ya tadi kan Ustadz? Gimana? Istijmar. Iya, istijmar itu istinja kayaknya. Bagian dari istinja kan ya. Iya, istinja ini. Istinja ya. Betul ya? Ya istijmar Istinja ya? istijmar itu artinya kan tadi kata Ustadz istinja dengan batu. Iya. Betul. Terus ya? Terus dulu. Lau sabaqad ma'ul matmadoh awil istinsyak ilal jauf walam yubaliu lam yuftir fil asoh.
ada orang bermatmado, berkumur dan istinsak. Nah, ketika dia sekarang bulan puasa ya, terlalu apa namanya? Masuk ke perut, tapi walam yubaliu, dia tidak mensangatkan, tidak sampai apa ya? Terus gitu masuk ke anu atau berkumurnya, maka lam yufti, tidak membatalkan ya. Opo matmado awisinsa. Fil asoh. Bi khilafi idza ma balawa. Beda ketika orang itu sampai belau, sampai mensangatkan. Kenapa? Ya annahu tawallada min manhi. Iya betul. Jadi kalau sampai mubalaghah, sampai mensangatkan, maka batal. Tapi kalau tidak mubalaghah, maka tidak. Wa bi makna hadhil qaidah qaidatu. Sama dengan makna ini, selaras dengan kaidah ini ada kaidah di bawahnya. Al mutaghalladu min ma'dunin fihi la atharu lahu. Sesuatu yang dilahirkan min ma'dunin dari perkara yang diizinkan di dalamnya, la atharu, maka tidak ada bekas, tidak ada pengaruh lahu kepada mutaghallad. Iya, kalau sudah diizinkan sudah selesai, tidak ada pengaruhnya. Wala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haramun. Setiap perkara yang memabukkan itu khamr, setiap khamr itu haram. Lanjut. Al-qaidatu tasi'a wa thalathun al-hukmu yadurru ma'al illati wujudan wa adaman. Ini keren ini. Kaidah ini keren. Hukum itu sering dipakai, santri dikit-dikit ngomong ini biasanya. Al-hukmu yadurru ma'al illah. Hukum itu berputar pada elatnya, wujudan, baik keberadaannya, wa adaman atau ketidakadanya. Gini loh. Ada sebuah hukum ditetapkan oleh syariat, ya kan? Nah, itu pasti berdasarkan alasan. Ada hukum yang syariat itu menentukannya pasti dengan alasan. Lah, alasan ini namanya ilat. Contoh, orang yang sedang puasa kemudian melakukan safar, maka itu diperbolehkan muka, ya kan? Kalau kuat monggo, kalau tidak kuat dipersilakan, tetapi sudah sampai marhalani ya, minimal itu yang di awal kemarin. Apa ilatnya? Safar. Nah, jadi itu ya. Jadi al-hukmu yadurru ma'al illah, ketika ketika ilat itu tidak ada, ya tidak ada juga hukumnya. Makanya wujudan wa adaman. Ada tidak ada berarti juga tidak ada hukum. Kalau ada, kalau tidak ada, tidak ada. Itu maksudnya ya. Wujudan wa adaman. Contoh, haramul khomri. Haramnya meminum khamr liskarihi, karena memabukkan. Famatan tako. Faman tafa. Letak linknya sih. Betul kan? Famanin tafa. Famatan tafa. Intafa itu. Ketika tidak ada famatan tafa, ketika tidak ada atau hilang al-iskaru, opo yang memabukkan, kalholi, halal maka halal, kalholi seperti cuka. Yang mengharamkan homer itu apa? Iskar, karena mabuk, ilat. Nah, ketika tidak ada iskarnya maka jadi cuka, halal. Makanya wujudan wa adaman, ketika ilat tidak ada hukum. Terus dukhulu baitil ghair, masuk rumahnya orang lain. Ini dalil santri ya. Dalil santri nih. Dukhulu baitil ghair, masuk kamar santri lain. Masuk kamar orang lain. Au lubsi libasihi, atau memakai pakaiannya tanpa ini ya. Romun. Kenapa? Karena li adami ridahu, makai sandalnya santri. Wasaf.
Kenapa? Gosok. Iya, jadi haram. Kenapa? Karena li adami ridhohu, tidak ada ridhonya. Faedah ulima ridhohu ya jusu boleh. Biasanya santri ini pakai kaos saya, sering saya itu kaos saya, kemudian sandal saya, dengan alasan dia katanya ulima biridhohu. Oh, pasti dikasih kok. Jadi tafsiran ulima biridhohu ini para santri itu jikalau dikasih tahu gitu loh, atau punya kebiasaan di situ ketika memakai itu boleh ya sudah. Karena begini, di kamar saya jujur saja ya, kamar saya itu di pondok waktu dulu tapi 2017 sampai ke belakang itu. Dulu itu saya itu punya prinsip begini. Kalau ada jajan di kamar ini di apa? Di bawah lemari yang di depan itu, di bawah itu, maka hukumnya halal. Itu punya kesepakatan di situ. Nah, bagi saya sendiri beda. Oke, kalau memang seperti itu, saya mau ngomong ke saya. Punya saya, jajan baik di lemari saya atau di luar halal. Kalau khusus punya saya di lemari atau di luar lemari saya, silakan ambil. Dulu gitu saya. Sehingga dan ulima biridhoh ini ketika diyakini keridhoan, bisanya barang-barang yang muhakkorot ya. Barang-barang yang permen satu misalnya, ini bisa mungkin diambil kesimpulan ulima biridhoh. Karena ketika ditanya, ini kemarin saya tadi ngambil ini, permennya berapa? Satu, wis gak apa-apa lah. Jadi yang dimaksud ulima biridhoh ini juga barang-barang yang muhakkorot. Jikalau barangnya itu besar, contoh katakanlah 20.000, nggak bisa dimasukkan ke ini, dimasukkan ke ulima biridhoh, kecuali dia punya konsekuensi atau punya kesepakatan tuh. Sebelumnya sudah ada kesepakatan. Tidak apa-apa ya, kamar di sini boleh meminjam sandal yang ada di sini. Wah, itu beda lagi. Beda lagi. Tapi kalau sandal itu kayaknya nggak ada yang ridho. Serius kalau sandal itu. Karena sandal itu, waduh, workshop itu al-kabair itu ya. Dan memang workshop itu harus dimatikan memang. Bukan hanya corona yang harus dimusnahkan gitu. Jadi penyakit dari workshop itu juga harus dimusnahkan. Kalau terkait caranya menghilangkan workshop nanti ada tips sebenarnya. Di kemarin saya kebetulan ya bagian dari keamanan sebenarnya, juga taklimiyah, ketua taklimiyah di pondok itu. Terus ya, haruma aklus sum, haramnya memakan racun, diihlakin karena merusak ya, mematikan. Faida udima, ketika tidak ada ihlaku, opo yang merusak, ya jus, sudah. Al musahal ini saya lihat di kamus itu seperti obat-obat pencerna makanan, apa ya? Coba dilihat dulu di kamus musahal itu apa. Itu kayak obat gitu. Kayak ada obat yang bisa, yang intinya tidak membahayakan lah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, al halalu ma ahallallahu fi kitabi wal haramu ma haramallahu fi kitabi. Wa masakata anhu fa huwa mimma ufi anhu. Halal sudah dijelaskan di kitabnya, wa haram sudah, wa masakata anhu, dan ketika tidak maskut alih, tidak dijelaskan, maka fa huwa mimma ufi anhu, maka dimaafkan. Kaidah yang terakhir itu adalah sebentar. Nah ini kaidah al aslu fil asya al ibahah, hukum asal segala sesuatu apa? Ibahah, boleh. Contohnya apa? Syakka fil hayawani al muskil hal huwa haramun amla. Ada hewan yang masih samar, apakah ini hukumnya apa ya? Halal atau haram gitu. Maskut, tidak ada keterangan. Maka
fahuwa apa? Ibahah. Ya boleh, kecuali ada dalil atau matayakon fil haram atau fil halal. Ada sesuatu yang bisa menjadi dalil apakah ini haram atau halal. Contohnya apa? Tembakau, rokok. Tidak ada itu keterangan tentang tembakau, rokok itu. Maksudnya dari nas gitu ya, dari Quran, dari hadis. Jadi al aslu fil asya ibaha. Enggak. Saya bukan mau menyuruh orang tetap merokok. Tidak. Begini. Kan hukum rokok kan maskut alaih. Tidak ada tuh dalil yang menerangkan di Quran, hadis. Kemudian diteliti oleh dokter. Wah, Dok, ini kayaknya rokok ini bahaya, kanker apa misalnya. Nah, sehingga lahirlah sebuah hukum. Jadi kalau makanya tadi saya bilang kalau segala sesuatu yang belum ada keterangan boleh, tapi ketika sudah ada ya jelas kembali kepada apa yang bisa mendalilkannya. Jadi dokter itu kalau ulama Mesir jelas ceplos langsung semuanya haram rokok itu. Justru di Indonesia ini yang masih jadi rokok itu jual beli rokok itu aneh ya. Sudah ada keterangan tuh rokok membuat kanker. Tapi jujur itu rokok itu jujur, jual beli jujur. Sudah menerangkan itu kepada orang, tapi tetap orang itu ya gitulah. Jadi paling sedikitnya makruh lah hukum itu. Walaupun sesuai dengan orangnya ya. Kalau orangnya sudah penyakit haram. Rokok itu saya punya bukunya itu tentang apa? Ad-Dukhon itu. Karangannya siapa ya? Lupa. Ada di lemari itu buku tentang rokok itu. Teruslah. Laudakhala hamamun burjuh. Ada seekor merpati wasyak masuk ke kandang orang, kemudian wasyakka. Orang itu ragu, hal huwa mubah mamluk lil ghair. Ini boleh apa enggak ya? Dan dimiliki oleh orang lain apa enggak gitu. Apa merpati yang liar itu bukan punyanya orang? Fahuwa aula bihi. Boleh ya. Diperbolehkan bagi yang punya itu, yang punya apa namanya, yang kandang. Walahu tasorrufihi. Kecuali ada orang yang datang tuh ke rumah kalian, ke rumah kita, lihat merpati enggak? Kasihkan. Ini makanya ketika tidak ada sesuatu yang menerangkan maka semuanya ibaha. Itu ya. Minha law syakka fi kibari top. Di dalam besarnya tembelan dobbatu. Dob. Hal hiya kabiratun aw sawiratun. Tembelan itu apakah banyak atau sedikit? Fal aslu ibahah. Maka boleh. Ini seperti hukum di fikih itu, istimalu awanid dhahab wal fiddah. Memakai barang yang terbuat dari emas atau selaka. Gini misalnya, ada orang membeli barang di pasar gitu ya. Kemudian ada tembelan emas atau perak. Maka kalau sedikit itu boleh, kalau banyak itu tidak boleh. Gitu ya. Fal aslu ibah. Kan kalau emas seperti itu kan. Kalau sedikit boleh, kalau terlalu banyak tidak boleh. Jadi kalau masih ragu, ini banyak apa sedikit ya? Ya sudah, fal aslu ibah. Kecuali ada tanda-tanda bahwa ini banyak, baru tidak boleh. Terus masalah tuh jerapah. Ola asubuki, ini ada ternyata hukum jerapah. Hukum memakan jerapah. Kola asubuki annahu akalahu. Imam Subuki memakannya. Kenapa? Li'anal aslah al-ibaha. Asalnya memang halal katanya, tapi nggak tahu. Ini kayaknya ada khilaf pasti. Ada pendapat ulama yang tidak memperbolehkan, ada pendapat ulama yang perbolehkan. Tapi Imam Subuki di sini ini mau makan jerapah.
Allah Subhanahu wa taala a'lamu. Alhamdulillah. Kayak kebayang hatam. Mungkin ada yang ditanyakan dulu? Monggo. Saya tanya Ustadz. Nggih. Ustadz. Assalamualaikum Ustadz. Salam warahmatullahi monggo. Begini Ustadz, yang saya tanyakan, kita kan artinya sudah ada ilmu. Nah, untuk supaya kita tuh tidak ragu-ragu di dalam menentukan suatu ikhtiar pribadi. Contoh misalnya Ustadz, artinya seperti rokok tadi Ustadz kan. Kita kan kadang-kadang ditanya nih sama orang bagaimana hukumnya rokok. Sementara pendapat ulama ini kan berbeda-beda. Artinya bagaimana kita menyikapi ketika padahal keilmuan kita mengatakan bahwa sesuatu itu ya, jangan dipersulit. Istilahnya jangan juga memperberat. Artinya ya kita jawab sesuai dengan keilmuan kita. Begitu Ustadz. Oh, mengenai menjawab ya? Menjawab kepada Iya. orang gitu ya? Iya. Sebenarnya pertanyaan itu tergantung dari, kalau saya pribadi ya, kalau saya Iya. pribadi tergantung khitab, tergantung yang menanya. Kalau anak kecil, kalau apa namanya imannya lemah, saya jawab yang paling ketat. Misalnya nih, masalah apa ya? Ada orang nanya ke saya misalnya masalah bagaimana hukumnya berwudu dengan membasuh kuping. Misalnya membasuh kuping kan sunnah. Membasuh kuping asalnya sunnah. Tapi orang itu orang awam. Saya jawab harus membasuh. Seperti itu kalau saya. Kalau saya itu bukan persoalan setahunya saya gitu ya. Ya, memang betul setahu misalnya ya, saya tidak tahu nih tentang hukum yang ditanyakan ya. Sudah saya bilang tidak tahu. Tapi maksud saya ketika ada orang yang nanya tentang rokok misalnya, ini kan bingung ya. Banyak para ulama berpendapat nih tentang syujar, tentang dukhon ini. Maka kita tergantung kepada apa namanya yang di depan ini. Kalau dia orang pintar, orang juga memahami agama, maka saya jawab yang ya kayak mau ngajak diskusi gitu loh. Kalau dia orang pintar juga. Tapi kalau dia orang awam, saya lebih memilih hukum yang ketat. Kenapa? Kalau dia tidak ketat, dia akan wah ini kayak itu basuh kuping kan sunnah hukumnya. Terus saya ngomong tuh sama yang orang awam, hukumnya sunnah kok Pak, santai mawon. Wah dia akan ini Meremehkan. Nah, Meremehkan deh Ustadz. enggak. Kalau saya gitu, biasanya kalau orang yang agak lemah, bukan lemah imannya, agak kurang memahami tentang agama, saya hukum ketat kalau saya biasanya gitu. Maksudnya diporsikan kepada itunya. Tapi kalau orang pintar, saya mau ngajak diskusi. Bagaimana tanggapannya? Kalau saya gitu, kalau saya. Ya Ustadz, syukuran Ustadz. Ya sama-sama. Ini ada dari Pak Gito. Izin bertanya Ustaz terkait Ya, cacat baik suami maupun istri yang tidak disampaikan saat khidbah dan menyebabkan kekecewaan salah satu pihak. Bagaimana solusinya? Mohon penjelasan Ustaz. Lah, terkait ini ya. Harusnya, saya dari awal dulu, harusnya ketika masa-masa khidbah itu makanya yang perempuan kalau pakai cadar itu seperti ini. Dibuka, set, tutup lagi. Hanya sekilas melihat wajah sama telapak tangan. Karena ini sudah mewakili katanya. Mewakili muka itu kan ada itu bab tentang perempuan ya, dilihat dari muka ya. Apa namanya itu? Fatulizar, dulu jim misalnya, terus Qurratul Ain, Qurratul Uyun, Qurratul Uyun yang alhamdulillah saya hatam semua. Bukan kitab sama Jadi, sutra. Saya hatam kitab itu. Saya hatam dari awal sampai belakang saya hatam. Kalau Fathul Izar jelas itu mohon maaf ya. Itu kitab jima, kitab sek kalau bahasa kerasnya. Kalau kitab Uqudul Jin itu tentang suami istri, bagaimana hubungan harmonis misalnya. Bagaimana tentang banyak sih. Kalau Qurratul Uyun juga hampir sama dengan
Abuduluddin. Lah terus, lah masalah ini, jikalau ada cacatnya ini tidak diberitahukan sehingga menimbulkan yang akan datang, tetapi dilihat dulu Pak, cacatnya apa. Kalau cacatnya rotun, mohon maaf nih, yang perempuan tertutup, tersumbat dengan tulang atau daging, ada ini, ada di desa sebelah saya ini ada, itu rotkun, maka boleh khiyar. Atau misalnya yang laki-laki, mohon maaf, tidak intisyar, yang laki-laki tidak intisyar, maka boleh khiyar. Tapi kalau cacat di sini hanya cacat misalnya ya, ada panu misalnya di sini, atau apa namanya, kayak tidak terlalu seperti yang dicacatkan di syariat, tidak sampai bolehnya fasah, maka solusinya ya tergantung dari yang dua itu tadi sebenarnya, pasutri itu. Tapi biasanya Pak, kalau cacatnya itu tidak sampai terjadi apa yang ada di syariat, yaitu tentang bisanya fasah, maka biasanya yang menerima kok yang perempuan itu atau yang laki-laki itu. Misalnya nih, yang laki-laki itu ada tompel, apa tompel ya? Ya tompel. Tai lalat besar misalnya di punggungnya. Enggak, itu enggak sampai suruh fasa, enggak. Itu enggak sampai, Pak. Tidak boleh, karena fasa itu harus dengan jelas alasan yang benar-benar masuk kepada syariat. Jadi contohnya tidak intisyar, tidak rotkun. Kalau tidak ada lengan, mohon maaf. Kalau misalnya tidak ada lengan gitu ya, itu kan misalnya dia tidak apa namanya, tidak ngasih tahu tuh kalau lengannya itu, ya mohon maaf, tidak ada misalnya. Itu kan tidak ada alasan ke syariat sebenarnya. Apa? Wong dia yang penting dua, menafkahi lahir batin, kan gitu. Bertanggung jawab. Kalau persoalan itu tidak sampai ini cacat di sini itu masuk kepada golongan yang disyariatkan fasah gitu. Mungkin itu Pak. Karena kan katanya ini ya, katanya pasangan itu saling melengkapi, kan gitu. Monggo yang lain, kita bebas sekarang, bebas dulu. Kita nyantai-nyantai. Pertanyaan terakhir. Kalau hukum jingkeng itu apa? Nggih? Jingkeng. Napa? Jingkeng. Jingkeng. Jingkeng seperti piting yang di itu jingkeng Apa, itu Pak? enggak ya? Jingkeng seperti piting tuh loh. Piting nopo? Jingkeng. Bahasa gini. Nopo nggih? Kula Bahasa kok sini jingkeng seperti piting yang biasanya jalan-jalan di pantai itu loh. Kepiting ya. Enggak piting, enggak piting. Yang seperti piting. Ya. Penyakit Kenapa tuh, kepitingnya, Bu? penyakit apa itu? Kalau di sini memberi nama jingkeng, kalau apa ya biasanya? kula boten Ya, surat warnanya nggih, nopo nggih? hitam. Karena intinya begini, kalau tidak sampai bilang dari awal ya, ini akan menyebabkan kefatalan ke belakang. Pasti dia akan, yang perempuan pasti bilang, kamu kenapa nggak ngomong dari awal ke saya? Kalau seperti itu, dia nggak akan terima. Makanya di khitbah itu, makanya ada ta'aruf, diperkenalkan nih, jadi calon sampean, sifatnya seperti ini, sifatnya apa? Orangnya seperti ini, orangnya hitam misalnya, terus tinggi misalnya, dan dia apa, terus sudah S1 misalnya, dia itu dipertaarufkan. Ta'aruf itu bukan pacaran ya, ta'aruf beda dengan pacaran. Kalau pacaran itu ya tidak boleh. Tapi ada salah satu profesor di Jogja itu mengatakan bahwa, ini terlepas dari ini ya, pacaran itu boleh katanya. Saya kemarin kaget loh, profesor lupa saya siapa, salah satu guru besar di Jogja itu, UIN apa ya, lupa saya. Dia ngomong begini, pacaran itu boleh,
asalkan seperti rukun Islam katanya. Keren ya. Apa itu? Rukun Islam itu adalah syahadat, bersaksi, bilang ke perempuannya bahwa saya ingin sampean. Bersahadat. Yang kedua adalah apa? Syahadat, sholat ya? Salat. Sholat ya? Salat. Nah, Salat. sholat. Mengerjakan apa yang diperintah. Artinya ketika yang perempuan butuh makalah, suruh kerjakan makalah, suruh kerjakan apa gitu, kita siap melaksanakan. Dan yang ketiga adalah puasa ya. Puasa nggih? Ya. Puasa. Puasa itu apa? Imsak, menahan dari nafsu, menahan untuk bisa bertemu, menahan teleponan. Tidak boleh menahan imsak. Yang keempat adalah zakat, khitbah, lamar dia. Kemudian yang kelima adalah naik haji ke Baitullah, kawin ketika sudah mampu. Itu profesor, lupa saya namanya itu. Jogja itu. Mungkin ada lagi? Cukup Ustaz. Oke. Cukup Ustaz, alhamdulillah. Cukup nggih? Jadi Oke. nggih, jadi kitab ini sudah kita tahu ya. Kalau nanti mohon maaf rekaman dari awal sampai jangan dihapus. Wonten Pak, wonten di YouTube-nya Halako Arabi. Kulo namakan Mabadi Aulia part 1, part 2, part 3 sampai terakhir sekarang ini. Wonten. Wonten Pak. Iya. Jadi kitab Iya, Mabadi matur ini suwun, memang luar biasa ya. Luar biasa sekali. Kita membuka apa ya, nuansa keilmuan yang baru sehingga kita bisa Ustaz. menemukan bagaimana ulama itu mencetuskan hukum, dari mana asalnya, kemudian bisa apa namanya, mencari sumber-sumber yang masih belum ada hukumnya, kemudian kita cari ke asalnya, kita bisa gitu. Intinya kitab ini membuat sebuah malakah. Malakah itu apa? Keterampilan atau bakat yang membuat kita itu lebih ini, yang membuat malakah seperti itu. Sebenarnya kitab ini juz 1, juz 2-nya ada lagi, juz 3-nya ada lagi. Sulam apa ya, bayan apa yang di awal itu loh. Kitab yang di awal diterangkan bahwa yang pertama adalah Mabadi, yang kedua Sulam, yang ketiga bayan. Ada lagi sebenarnya karangan Kiai Abdul Hamid ini ya. Mungkin itu. Semoga dengan hatamnya kitab ini luar biasa ya. Apa namanya, kita mendapatkan ridho dari Allah, syafaat dari Nabi, dari pengarang, segala hajat kita terkabul, dan segala amalan-amalan kita itu apa namanya, dimakbul oleh Allah. Amin amin. 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 Al-Fatihah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Surat al-ladina an'amta alaihim.